PT ABM itu sendiri itu kan salah satu badan usaha milik daerah ya. Jadi lahir melalui Perda 11 tahun 2019. ABM itu kan fokusnya gabah-gabah petani itu bisa kita kelola dengan baik ya. Jadi jangan sampai gabah-gabah petani ini keluar ke daerah ya, kemudian berasnya setelah udah jadi beras baru dijual lagi ke Banten. Nah, harapan dari Pak Gubernur ya termasuk di Perda itu kan bagaimana kehadiran PT ABM itu bisa menyelamatkan hasil produksi pertanian terutama beras ya. Jadi sebenarnya kalau fokus bisnis kita itu ada 3 ya Mbak ya. Jadi ada ABM Mart, ada ABM Food, dan ABM Farm ya. Ya tentunya sesuai dengan visi kita ya. Jadi bagaimana ABM ini bisa mewujudkan tata kelola pangan yang baik ya. Bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan ketahanan pangan di Banten ya paling nggak ya. Dan kedepannya ya mungkin secara nasional itu ya. Teman-teman yang ingin bergabung dengan kami silakan kunjungi website kami di agrobanten.co.id dan Instagram kami di @agrobanten atau datang langsung ke kantor kami di Kota Serang dan di Tang City. PT ABM itu sendiri itu kan salah satu badan usaha milik daerah ya. Jadi lahir melalui Perda 11 tahun 2019. ABM itu kan fokusnya gabah-gabah petani itu bisa kita kelola dengan baik ya. Jadi jangan sampai gabah-gabah petani ini keluar ke daerah ya, kemudian berasnya setelah udah jadi beras baru dijual lagi ke Banten. Nah, harapan dari Pak Gubernur ya termasuk di Perda itu kan bagaimana kehadiran PT ABM itu bisa menyelamatkan hasil produksi pertanian terutama beras ya. Jadi sebenarnya kalau fokus bisnis kita itu ada 3 ya Mbak ya. Jadi ada ABM Mart, ada ABM Food, dan ABM Farm ya. Ya tentunya sesuai dengan visi kita ya. Jadi bagaimana ABM ini bisa mewujudkan tata kelola pangan yang baik ya. Bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan ketahanan pangan di Banten ya paling nggak ya. Dan kedepannya ya mungkin secara nasional itu ya.
teman-teman yang ingin bergabung dengan kami, silakan kunjungi website kami di agrobanten.co.id dan Instagram kami di @agrobanten, atau datang langsung ke kantor kami di Kota Serang dan di Tang City. Perkenalkan, nama saya Ogel Suhendar dari Tanjung Jaya, Desa Tanjung Jaya, pengelola Cikadu Edu Tourism. Di Cikadu Edu Tourism ini kita menyiapkan paket wisata edukasi tentunya. Selain wisata kunjungan ke pulau atau snorkeling, transplantasi terumbu karang, kita juga menyiapkan untuk segmentasi pelajar itu kunjungan ke pengrajin-pengrajin di desa kami, di Desa Tanjung Jaya, untuk ikut serta menyaksikan dan belajar mengetahui budaya dan kerajinan yang ada di desa kami. Selanjutnya kita akan melihat proses dari pembuatan kerajinan dari pohon kelapa, salah satu bestsellernya TDM Works. Selain dari limbah sabut kelapa, TDM Works juga memproduksi masih dari bagian kelapa, yaitu batok kelapa, dibuat jadi perabot. Ini adalah teko. Selain teko, TDM Works juga memproduksi ada gelas dari batok kelapa, ada tempat sabun, ada mangkok, dan juga sendok dan centong sayur dari pohon kelapanya itu sendiri. Ini merupakan kegiatan dari ibu-ibu Sanggar Saung Merang Awi di Kampung Epuh, Desa Tanjung Jaya. Proses pertama dari pembuatan tas anyaman bambu. Tahap pertama adalah pengaraian atau pembuatan lapisan tipis dari bambu. Dan ini biasanya dilakukan sama bapak-bapak dan udah telaten di bidangnya. Setelah proses pengaraian ini, lanjut ke proses kedua, yaitu penghalusan arai itu sendiri sebelum nantinya jadi anyaman. Yang terakhir kita sampai ke pengrajin kayu. Ada beberapa kayu yang digunakan untuk pengrajin kayu di desa kami. Yang salah satunya adalah kayu lame ini yang dijadikan ukiran patung badak. Kayu lame ini memiliki tekstur yang lembut, namun cukup kuat dan mudah untuk dibentuk. Ini adalah salah satu produk dari pengrajin di Cikadu Edu Tourism yang memanfaatkan limbah dari kayu-kayu. Ayo bangga memakai produk lokal, ayo beli produk lokal. Dan untuk informasi lebih lanjut, yuk kunjungi Instagramnya cikadu.edutourism. Inovasi yang telah kami lakukan yaitu mengangkat kearifan lokal, bahan baku lokal untuk pembuatan sandal sepatu yang melimpah di Pandeglang, yaitu tanaman pandan yang kami anyam, dan kami bekerja sama dengan beberapa pengrajin anyaman pandan. Jadi inovasinya adalah kami membangkitkan ekonomi masyarakat Pandeglang dari hulu ke hilir. Jadi produk anyaman pandan itu kami bentuk menjadi sepatu yang mempunyai nilai keunikan tersendiri dan mempunyai ciri khas. Jadi keistimewaannya adalah dari desain sampai perakitan assemblingnya kami ciptakan sendiri.
Ini merupakan produk pertama kami di bidang sepatu sport, ya kan? Jadi kita mengangkat tema ini yang kami pakai adalah bahan dari tenun baduy. Dan sepatu ini merupakan sepatu sejarah, kami tidak akan membuat lagi karena ini dipakai oleh Pak RI2 pada saat berkunjung ke Banten. Ini hanya sampel dan kami tidak cetak ulang lagi. Karena memang permintaan khusus model desainnya, yaitu perpaduan dari pandan dan tenun baduy. Dalam 1 bulan, kami bisa memproduksi 100 pasang sepatu etnik. Cara mendapatkan produk kami yaitu melalui Instagram dialova.sandal. Produk-produk kerajinan bambu yang ada di Pondok Pesantren Al-Furqon itu sangat bervariasi. Ada gelas bambu, tasbih bambu, dan ada gitar akustik bambu. Dan keunikan dari gitar akustik bambu ini, yaitu diantaranya adalah suaranya sangat nyaring dan tidak berjamur. Beda dengan artinya bambu-bambu yang lainnya. Kemudian kualitas dari suaranya juga beda dengan gitar akustik dari kayu. Anak-anak santri perempuan saya tugaskan untuk membuat anyaman bambu, yaitu berupa sendal bambu dan tumbler koper bambu dari anyaman. Dan untuk tumbler koper bambu ini dalam 1 hari anak-anak santri 1 orang itu bisa memproduksi 5 buah tumbler bambu, dan untuk sandalnya itu bisa mencapai 4 sandal bambu. Dan untuk santri laki-laki saya plot untuk membentuk di tasbih bambu, dan yang santri yang lainnya untuk di pengamplasan dan finishing. Dan alhamdulillah gitar akustik bambu ini sudah merambah ke mancanegara. Tahun kemarin alhamdulillah sudah sampai ke Washington, yaitu dipesan sama seorang musisi dari daerah sana. Untuk mengetahui produk-produk kerajinan bambu Pondok Pesantren Al-Furqon, silakan kunjungi di Instagram kami, yaitu di @bejotmagicbambu, atau bisa datang langsung ke Pondok Pesantren Al-Furqon di Desa Bejot, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nama saya Desi Febriani, saya merupakan owner dari brand Kaywood, pengrajin jas kayu di Pandeglang, Banten. Inspirasinya itu berasal dari jam kayu yang menjadi tren waktu itu tahun 2012-2013 ya, di luar negeri. Saya berpikir bahwa di Indonesia ini kan kayu-kayu Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik, seperti kayu jati, kayu sonokeling, mahoni, dan lain sebagainya. Kemudian kami berpikir mencoba untuk mengaplikasikan jam kayu itu dengan kayu-kayu di Indonesia ini. Gitu.
Untuk bahan baku kami menggunakan 3 jenis kayu. Ini ada kayu jati, kemudian kayu sono keling, dan juga kayu maple. Setelah melalui serangkaian proses yang kompleks dan panjang, ini merupakan hasil akhir dari produk kami, jam tangan kayu. Dalam 1 minggu kami bisa memproduksi sekitar 25 pieces untuk jam tangan yang full kayu ini. Jadi 1 bulan rata-rata 100 pieces. Jadi selain jam tangan full kayu, kita juga memproduksi jam tangan yang mengandung kearifan lokal seperti tenun baduy, ekoprint, kulit, batik, dan juga seperti ini ada jam tangan yang prototipe pertama kami menggunakan lukis tangan bekerja sama dengan artisan lokal. Untuk bisa lihat produk dan koleksi dari Kaiwood, teman-teman bisa kepoin di Instagram kita dengan akun Kaiwood Work. Hal unik dari produk Kang Emil ini, yang itu produk keripik sukun. Keripik sukun itu bahan bakunya adalah buah sukun. Tidak banyak tahu orang mengenai manfaat sukun. Silahkan saja dibaca-baca, seperti yang dilansir dalam media-media online, sukun banyak sekali mengandung manfaat kesehatan. Dan bagi kaum hawa, ini adalah kabar baik bahwa sukun ini sangat pro sekali bagi kaum hawa yang sedang program diet. Ini adalah bahan baku dari keripik sukun yang diproduksi oleh Kang Emil. Sukun ini dipetik dari pohon saya sendiri, dan sukunnya sukun yang sangat sudah tua, juga premium ya. Dari mulai pertama itu prosesnya adalah pengkupasan. Setelah nanti selesai dikupas, akan dipotong-potong. Setelah selesai dipotong, sukun ini akan dibersihkan dengan air agar getahnya ini terpisah gitu ya dengan buahnya. Selanjutnya setelah itu sukun akan diiris untuk dibentuk menjadi sebagaimana keripik ditipiskan. Ya, ini adalah proses penggorengan yang tadi sebelumnya diiris, dan penggorengan ini sekitar membutuhkan waktu 10 menit. Kemudian akan diangkat setelah berubah warna keemasan. Bagi teman-teman yang mau order atau mau lihat-lihat produk Kang Emil ini, boleh cek Instagram Kang Emil, yaitu @kangemil_id, dan marketplace yang lainnya juga boleh dicek sama @kangemil_id.